Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkan Nisfiatul Badria dari program studi D3 Kepariwisataan atau Bina Wisata Universitas Airlangga angkatan 2019. Dan di video kali ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Geografi Pariwisata Internasional Praktikum dalam rangka ujian tengah semester. Dan saya akan menyampaikan opini saya mengenai tourism in post-pandemic atau pariwisata setelah pandemi. Pandemi COVID-19 yang telah mewabah di Indonesia bahkan di dunia memberikan beberapa dampak pada bidang pariwisata. Dampak tersebut antara lain dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu wisata alam bisa memulihkan sejenak setelah adanya kunjungan dari wisatawan beberapa waktu yang lalu. Kemudian terdapat dampak negatif yaitu pembatasan penerbangan internasional sehingga menghambat adanya devisa untuk negara. Kemudian penutupan objek wisata dan sarana akomodasi. Lalu jasa Biro Perjalanan Wisata juga harus membatalkan atau merencanakan ulang perencanaan perjalanan yang telah dirancang jauh-jauh hari bahkan sebelum pandemi. Kemudian objek wisata dan juga rumah makan tidak ramai pengunjung seperti sebelumnya karena adanya peraturan baru untuk menjaga jarak sosial. Nah, di video kali ini pembahasan saya berfokus pada salah satu komponen wisata yaitu objek wisata. Kenapa saya menyebutkan objek wisata? Karena hal tersebut merupakan salah satunya penggerak adanya perjalanan wisata. Karena perjalanan wisata dilandasi dengan adanya rasa ingin tahu, rasa penasaran dari seseorang untuk mengunjungi tempat tersebut, di mana sebelumnya mereka sudah mengetahui daya tarik tersebut dari informasi yang ia dapatkan baik dari teman, saudara, ataupun dari internet. Nah, di era new normal ini dibutuhkan beberapa strategi baru untuk memasarkan produk wisata, salah satunya objek wisata tersebut. Dan langkah pertama yaitu menentukan target. Karena dengan menentukan target, kita bisa menyesuaikan kepada siapa produk tersebut akan dipasarkan. Kemudian jika kita bertanya kapan pandemi ini berakhir, maka belum ada jawaban yang pasti, karena kalaupun vaksin telah ada di Indonesia, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguji klinis apakah terdapat efek samping atau efek lainnya, karena juga vaksin tidak sepenuhnya menjamin orang tersebut bisa terjangkit virus corona. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus berdampingan dengan virus ini dengan menerapkan kebijakan new normal, yaitu menerapkan protokol kesehatan antara lain menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga batas sosial. Kemudian selama penerbangan internasional masih dibatasi, maka satu-satunya target untuk memasarkan objek wisata yaitu wisatawan domestik. Dan dari wisatawan domestik ini juga dilihat dari beberapa faktor, antara lain faktor usia. Faktor usia remaja lebih cenderung akan melakukan kegiatan wisata tersebut karena ya dilandasi dengan faktor ingin refreshing, kemudian bosan di rumah saja. Sedangkan yang rentang usia dewasa hingga manula memilih untuk tetap di rumah saja karena kekhawatiran mereka terjangkit virus tersebut. Di era new normal seperti saat ini, protokol kesehatan diwajibkan untuk dilakukan demi keamanan diri sendiri. Namun di strategi untuk memasarkan objek wisata, kita bisa membuat protokol kesehatan itu bukan hanya sebagai kewajiban, namun sebagai atraksi wisata atau daya tarik wisata. Seperti contohnya membangun wisata berbasis kesehatan, yaitu bisa memberikan reward kepada wisatawan yang menerapkan protokol kesehatan yang baik, kemudian menganjurkan pedagang makanan untuk mengolah makanan tersebut dari sayur atau buah-buahan yang dinilai dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian menyediakan fasilitas kesehatan seperti tempat tes rapid atau
swab test. Kemudian langkah selanjutnya yaitu branding. Branding ini diperlukan strategi khusus untuk meyakinkan wisatawan bahwa di objek wisata tersebut telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, atau menyediakan atraksi baru dan menjamin keamanannya. Lalu terdapat dua cara untuk proses marketingnya, yaitu online dan offline. Dengan cara online, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk pariwisata seperti melakukan live streaming, kemudian merancang virtual tour, virtual event, dan juga bisa menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan objek wisata tersebut. Kemudian yang cara offline yaitu pihak pengelola bisa mendirikan sebuah stand di dekat objek wisata, dan secara tidak langsung pengunjung yang melewati stand tersebut akan singgah untuk istirahat sejenak. Nah, di saat mereka istirahat itu, pengelola bisa memberikan brosur mengenai objek wisata, mengenai paket wisata apa yang ada di dalamnya, kemudian daya tarik yang ada di wisata tersebut. Dan menurut saya mendirikan stand ini seperti mendirikan sebuah pameran, namun hanya pihak internal objek wisata saja, namun disertai dengan perizinan yang benar. Nah, itu demikian opini saya mengenai strategi dalam memasarkan objek wisata jika dibuka kembali, karena setelah kita tahu beberapa waktu yang lalu objek wisata juga tutup dengan adanya kebijakan new normal ini. Dan alasan saya mengungkapkan hal demikian karena saat ini kesempatan itu kita dapatkan kembali, di mana kita juga harus merancang strategi baru untuk menghidupkan kembali industri pariwisata. Namun yang saya bahas tadi lebih fokus ke objek wisata, dan beberapa komponen wisata juga terdapat dampaknya. Dan sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.